Buat sebagian orang, kehadiran jasa pinjaman online menjadi alternatif. Kalau pinjam ke bank kan biasanya banyak tuh persyaratannya. Sementara kalau pinjol biasanya hanya modal KTP, nomor HP, dan sebagainya, dan kalian sudah bisa mendapatkan pinjaman. Tapi konsekuensinya, pinjaman online itu biasanya bunganya jauh lebih tinggi dibandingkan pinjam ke bank. Biasanya aplikasi pinjol pun mensyaratkan peminjam untuk berbagi data-data di HP Anda, sehingga mereka punya kopi semua kontak nomor Anda dan juga foto-foto di galeri pribadi Anda. Kalau menagih hutang, debt collector bisa sampai mempermalukan Anda di depan teman, keluarga, bahkan rekan kerja Anda. Bikin stres banget deh pokoknya. Sekarang pertanyaannya, kalau udah kadung terlilit hutang pinjol, mesti gimana ya? Nah, di video kali ini saya akan membahas gimana caranya mengecek legalitas pinjol dan cara lapor ke aparat. Apa tipsnya supaya pinjol tidak bisa menghubungi daftar kontak Anda, dan bagaimana caranya menyelesaikan hutang pinjol. Pertama-tama, mari kita bahas ya gimana caranya ngecek legalitas pinjol dan melaporkannya kalau ilegal. Sebenarnya sih langkah ini mestinya dilakukan sebelum berhutang ya, tapi kalau emang udah kadung ya sudah. Cara cek legalitas pinjol adalah dengan menghubungi OJK. Bisa lewat telepon, email, atau ke kantor cabangnya OJK. Detailnya ada di website resminya OJK ya. Kalau ternyata pinjol tersebut ilegal, kalian bisa melaporkan ke otoritas terkait. Misalnya aja laporin ke OJK. Ini ada nomor teleponnya, juga bisa WhatsApp, atau bisa juga menghubungi mereka lewat email. Ini dikarenakan OJK bisa memblokir dan memberhentikan usaha untuk bisnis yang tidak terdaftar dan dijalankan tanpa izin. Nih, teman-teman bisa lihat banyak juga loh pinjol ilegal yang sudah diberhentikan. Selain lapor ke OJK, kalian juga bisa lapor ke Kementerian Kominfo lewat bagian aduan konten supaya pinjol tersebut diblokir. Kalian juga bisa menghubungi mereka lewat WhatsApp dan juga lewat email. Kalau masih diteror dan pinjol melakukan tindak pidana, kalian juga bisa melaporkan ke pihak kepolisian. Tapi tentunya kalau kalian mau lapor, kalian harus siap memberikan bukti-bukti yang lengkap supaya aparat juga bisa bertindak dengan efektif. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana tipsnya menghindari teror pinjol. Biasanya, aplikasi pinjol akan meminta izin untuk mengakses nomor kontak, lokasi, jaringan internet, SMS, telepon, serta galeri foto pribadi kalian. Bahkan lebih parahnya lagi, ada pinjol yang meminta akses ke sosial media, internet banking, bahkan e-commerce para nasabahnya. Kalau kalian telat bayar, tak jarang debt collector kemudian akan menghubungi semua nomor di daftar kontak Anda, bahkan menyebarkan foto-foto pribadi Anda. Makanya sebenarnya sih, kalaupun kalian mau pinjam ke pinjol, sebaiknya dengan HP yang masih bersih alias baru diformat ulang, supaya tidak ada nomor kontak orang lain, nggak ada foto pribadi, nggak ada password yang tersimpan, dan sebagainya. Tapi ya, kalau udah kadung berhutang ke pinjol, kalian bisa mencoba tips berikut untuk menghapus sadapan dari pinjol, supaya kalian tidak diteror. Pertama-tama, buka bagian setting di HP kalian, kemudian cari bagian application management. Pilih nama aplikasi pinjol yang kalian gunakan, dan hentikan kemampuan sadap aplikasi pinjol di HP tersebut dengan memilih remove permission. Abis gitu, kita masih harus menghapus data yang sudah kadung mereka sedot. Klik storage usage, lalu hapus data dan cache dengan menekan clear data dan clear cache. Setelah melakukan cara di atas, harapannya adalah data-data Anda di aplikasi pinjol tersebut akan otomatis dihapus. Oke, kalau kalian udah putus asa banget dan tidak mau berurusan dengan pinjol tersebut, kalian bisa coba sih untuk menguninstall aplikasi pinjaman online tersebut dan bahkan mengganti nomor SIM card kalian supaya tidak bisa dihubungi lagi. Tapi karena biasanya pinjol itu juga meminta kopi KTP, sayangnya kalau kalian serius mau lari dari pinjol ya ada kemungkinan mesti pindah rumah juga. Sebagai catatan, kalau kalian kabur maka biasanya yang dikejar adalah orang yang menjadi nomor kontak darurat Anda, malah jadi mereka yang diteror. Makanya menurut Mimin sih yang terbaik adalah kalian menyelesaikan hutang tersebut lah, jangan kabur. Sekarang mari kita bahas apa tipsnya untuk melunasi hutang pinjol. Yang pertama adalah tunjukkan itikat baik pada pemberi hutang. Daripada lari terus-terusan, sebaiknya Anda menunjukkan niat baik kepada pinjol bahwa Anda memang serius mau melunasi pinjaman tersebut.
Coba negosiasi misalnya dengan minta perpanjangan waktu jatuh tempo pembayaran atau minta hitungan bunga dihentikan dulu supaya jumlahnya nggak bertambah terus. Tapi tentunya Anda harus terus coba membayar sebisanya. Melarikan diri tidak akan menyelesaikan hutang Anda. Yang kedua adalah jangan menambah utang baru. Kesalahan yang banyak dilakukan orang adalah berusaha membayar pinjol yang satu dengan berhutang pada pinjol yang lain. Ya, ini sih sama aja dengan gali lubang tutup lubang. Jadinya nggak selesai-selesai dan hutang Anda malah semakin besar. Daripada menambah utang baru, coba lihat barang-barang di rumah. Ada yang bisa dijual nggak? Ada yang bisa digadaikan nggak? Ada pengeluaran yang bisa dikurangi nggak? Bisa kerja sampingan untuk dapat uang tambahan nggak? Atau kalau udah kepepet banget, bisa minta bantuan keluarga atau saudara nggak? Pokoknya sebisa mungkin jangan menambah utang dari pinjol. Tips selanjutnya adalah prioritaskan hutang dengan bunga tertinggi. Kalau Anda berhutang ke lebih dari satu pihak, coba ditulis Anda utangnya kemana aja nih. Jangan sampai ada yang kelupaan karena bunganya akan bergulir terus. Prioritaskan untuk membayar hutang dengan bunga tertinggi duluan. Atau alternatif lain adalah dengan membayar hutang yang sudah hampir lunas supaya tidak lagi menjadi beban. Tips yang keempat adalah ubah gaya hidup Anda. Kalau Anda terus-terusan dililit utang, ini saatnya untuk mengevaluasi gaya hidup Anda. Kenapa Anda berutang terus? Kalau untuk alasan kesehatan atau kecelakaan, ya berarti lain kali harus punya asuransi atau minimal BPJS lah. Atau bahkan lebih baik menggalang dana di kitabisa.com daripada pinjam ke pinjol. By the way, buat teman-teman yang mau tahu gimana caranya menggalang dana lewat kitabisa.com, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video yang terpisah. Tapi kalau uangnya rata-rata habis untuk kebutuhan konsumtif karena terbawa lingkungan, ya sebaiknya Anda mengubah gaya hidup Anda supaya lebih hemat. Misalnya aja unfollow lah akun sosmed yang biasa pamer kemewahan, kurangi makan di luar, dan juga jauhi teman-teman yang doyan belanja. Tips selanjutnya adalah kalau pinjaman hutang kalian sudah lunas, jangan lupa menghubungi pihak call center pinjol tersebut. Dan kalian harus meminta data pribadi kalian dihapus dari database mereka. Sertakan bukti valid bahwa pinjaman tersebut memang sudah lunas. Langkah ini penting karena biasanya bagian debt collector itu berbeda dengan bagian keuangan mereka. Jangan sampai kalian sudah lunas bayar, masih ditagih dan diteror terus. Buat teman-teman yang punya pengalaman menarik terkait dengan pinjol, silakan komentar di bawah untuk berbagi informasi dengan lainnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan selamat mencari uang tambahan. Bye-bye!